A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat buruk, berbuat jahat atau silap atau khilaf daripada diri kita ini, pada dasarnya semuanya itu karena sabab ada perjanjian sebelum kita ini dilahirkan di muka bumi antara iblis dengan Nabi Allah Adam, yang telah dinyatakan atau diceritakan dalam Al-Quranul Karim melalui daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh dalam Al-Quranul Karim kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Ini penciptaan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun para malaikat sujud kecuali iblis. Jadi bangsa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kesombongan daripada iblis, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kita lihat ayat mukmin ya, ini kesombongan yang ada dalam diri iblis. Jadi di saat kita ada sifat sombong dalam diri kita atau ada kesombongan, itu ada iblis. Ya. Terus qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qal ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ya Allah bertanya kepada para iblis, ketika aku menyuruhmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangsa iblis atau iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Jadi si iblis merasa dirinya lebih baik daripada ciptaan Allah yang namanya Adam. Engkau ciptakan aku dari api, ya Rabb, kata iblis, engkau ciptakan kami ini dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah yang hitam, bau. Ya, ini jadi kesombongan iblis. Masa aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi tidak mau dia bersujud kepada Nabi Allah Adam. Maka qala bid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka turunlah kamu darinya surga. Jadi Allah murka kepada para iblis, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu termaksud makhluk yang hina. Jadi iblis dengan menentang daripada perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam dan dia tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah iblis dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka termaksud daripada minas saghirin, makhluk yang hina. Perhatikan nama Allah, berarti iblis adalah makhluk yang hina, syaitan makhluk yang hina. Hakadha qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian para iblis menjawab, baiklah, mereka mengiyakan perintah Allah, tidak bisa mereka elak-elakkan hukum Allah. Iblis berkata, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi sampai hari kebangkitan, si iblis tetap dihidupkan, bangsa iblis. Qala innaka minal munzarin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, benar, kamu termaksud yang diberi penangguhan waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan waktu yang diinginkan oleh iblis.
Katanya dia ingin agar ditangguhkan oleh Allah, maksudnya diberi usia, kepanjangan umur mereka sampai hari dibangkitkan manusia. Jadi setelah kiamat hancur lebur dunia ini, bumi ini semuanya hancur. Pada masa-masa itu sampai manusia itu dibangkitkan, artinya sudah habis bangsa manusia, barulah pada saat itu iblis berkenan untuk dimatikan. Nah, kata maksudnya diberikan panjang umur mereka. Qala fa bima akhwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Qala fa bima akhwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Kata iblis. Kemudian iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini tantangan iblis kepada Allah. Nah, mereka telah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah, dan tidak ada ampun bagi mereka. Maka ini janji iblis, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis tidak rela melihat manusia ini untuk selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya mukmin, sudah jelas. Kemudian iblis juga menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian pasti itu aku, kata iblis, akan mendatangi mereka para manusia itu dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini pernyataan iblis. Kemudian qala khruj minha mad'uman madkhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannam minkum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarlah kamu dari sana, yaitu surga maksudnya, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Hakadha yal mu'min. Ini sudah jelas ya mukmin, bahwasanya iblis tidak pernah rela untuk melihat manusia, yaitu keturunan anak cucu Adam. Kita ini semuanya keturunan anak cucu Adam, dan mereka iblis sudah berjanji kepada Allah untuk selalu memberikan kesesatan, membelok-belokkan. Bahkan mereka mendatangi kita dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Nah, kata iblis terus membisik-bisikkan kita. Jadi dalam perkara ini ilmu mukmin kita perhatikan kenapa ini. Kenapa kita ini sering was-was, tidak istiqomah, tidak kuat. Bahkan kita sering mendatangi sesuatu hal yang keliru, atau orang-orang yang dalam diri kita ini misalnya kita merasa diri kita jauh lebih baik, itu pun pada dasarnya iblis yang terus menggoda. Atau kita bermaksiat misalnya di jalan-jalan yang tidak benar, itu pun iblis yang masuk. Atau kita dalam keadaan kita cekcok atau ribut atau berkelahi, itu pada dasarnya juga iblis. Atau kita minum, itu iblis. Atau kita berzina, itu iblis. Atau kita berjudi, itu iblis. Semuanya iblis. Iblis itu tidak pernah tenang. Apalagi pada saat kita hendak mendengarkan daripada dakwah Rasulullah, mereka menggoda, tidak usah didengar. Memang iblis sengaja, itu ilmu mukmin, sengaja oleh iblis. Makanya tiada lain lawan daripada iblis adalah dekat sama Allah, berbanyak zikir, berbanyak membaca Al-Quran, dan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah, karena hal itulah yang akan membentengi diri kita. Makanya kata Al-Habib, kata ulama, itulah yang menunjang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak duduk dengan orang-orang soleh. Insyaallah ya, iblis tidak pernah berhenti, dan tidak pernah iblis itu senang melihat orang tenang, dan tidak pernah iblis itu bangga dengan orang yang beribadah, ketaatan. Mereka tidak senang, justru mereka terus menggoda dengan cara apapun. Iblis sudah berjanji kepada Allah, karena mereka hendak mengajak pasukan atau daripada keturunan anak cucu Adam masuk bersamanya menjadi penghuni neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mukmin, perhatikan diri kita, siksa, coba cek diri kita masing-masing. Jadi pada saat kita hendak marah, itu ada iblis. Pada saat kita hendak dalam rumah tangga ribut, itu iblis. Pada saat kita hendak emosi, itu iblis. Pada saat kita hendak bermaksiat, itu iblis.
pada saat kita hendak dan mendatangi sesuatu hal yang bukan baik atau membuat kita menjadi syirik, itu iblis. Atau orang-orang yang berada dalam ketaatan merasa diri lebih baik, itu iblis. Merasa diri kita lebih tinggi dari orang, itu iblis. Merasa diri lebih kuat dari orang, itu iblis, ya kan? Perasaan ujub, hasad, itu iblis. Perasaan dengki, sudah sholat tapi masih mendengki orang lain, itu iblis. Kemudian perasaan iri, melihat orang jauh lebih baik, tidak senang, tidak suka, itu iblis. Terus iblis. Bahkan pendai pun datangi oleh iblis pada saat dia merasa diri dia adalah yang terbaik, di saat dia berdakwah mampu menyampaikan sesuatu, itu iblis. Jadi iblis maksud masuk terus. Tidak rela iblis melihat penghuni tidak ada teman atau sahabat mereka di neraka, ya. Terus hati-hati ya mukmin, bagaimana berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, terus muhasabah diri, meriksa diri kita, terus menzuhudkan diri kita, terus jangan menjadikan sabab dunia ini menjadi menjadi diri kita ini hubud dunia atau cinta terhadap dunia. Hati-hati, iblis senang ya pada saat kita sodako, itu pun kadang-kadang kita merasa gimana, itu iblis. Jadi iblis pada saat kita menjadi bakhil, itu iblis. Jadi iblis tidak suka, ya, saat kita tidak mendengarkan ceramah, terasa ngantuk atau terasa tidak mau mendengarkannya, itu iblis. Jadi iblis. Makanya innahu lakum adu mubin, nyatakanlah musuh kita itu bukan manusia, akan tapi musuh kita adalah iblis, syaitan, ya mukmin. Nah, mereka tidak rela melihat makhluk Allah, keturunan daripada Nabi Allah Adam, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah terusir dari neraka dan tidak pernah mereka akan menikmati surga selama-lamanya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Al-fakir radhiyallahu wal afu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.